Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1, Risanti Gita Pratiwi dengan NIM 191015, 2, Imamatul Khair dengan NIM 191041, dan 3, Rizky Fitra Anissa saya sendiri dengan NIM 191042. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas proposal penelitian kami yang berjudul Persepsi Petani Padi terhadap pentingnya keberadaan kelompok tani, studi kasus Desa Rodowo, Kecamatan Beji. Untuk yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat tak terkecuali di Indonesia. Pertanian di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat tradisional, di mana disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sempitnya lahan pertanian, kurangnya penerapan teknologi dan inovasi, serta kurangnya dukungan dari pemerintah. Salah satu daerah di Jawa Timur dengan mata pencaharian utama masyarakatnya sebagai petani yaitu di Desa Rodowo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, di mana komoditas utama yang dibudidayakan yaitu padi. Sebagian besar petani di Desa Rodowo masih bersifat subsisten. Mereka juga sering mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan OPT. Permasalahan tersebut hingga sekarang masih belum bisa diatasi dengan baik oleh petani, sehingga dapat dikatakan sistem dan kondisi pertaniannya masih belum berkembang. Kondisi pertanian yang masih belum berkembang tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan petani yang masih rendah, sehingga berpengaruh pada pengetahuan petani dalam memilih bibit unggul. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani. Agar kelompok tani dapat berjalan dengan lancar dan mampu mencapai efisiensi kinerja sesuai dengan rencana, perlu diketahui pendapat dan persepsi petani terhadap pembentukan kelompok tani tersebut. Untuk selanjutnya yaitu 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya yaitu bagaimana persepsi petani terhadap terbentuknya kelompok tani di Desa Rodowo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Yang selanjutnya yaitu 1.3 tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian kami yaitu mengetahui persepsi petani terhadap terbentuknya kelompok tani di Desa Rodowo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Manfaat dari penelitian kami yaitu 1. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan terkait akan membentuk kelompok tani atau tidak di desa yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Yang kedua, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai referensi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait kinerja dan kualitas penyuluh pertanian atau kelompok tani agar mampu membantu petani dalam menyelesaikan permasalahannya. Juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait kebijakan dalam pembentukan kelompok tani yang berkualitas dan bertanggung jawab. Selanjutnya yakni bab 2 tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori. Untuk penelitian terdahulu ini ada 3 penelitian yang dilakukan oleh Padilla et al. Tahun 2018 di mana menunjukkan tingkat persepsi petani tentang peranan penyuluh dalam peningkatan produksi padi sudah cukup baik, yakni dalam kategori sedang. Yang kedua yakni Ahda Imron tahun 2020 menunjukkan persepsi petani terhadap kelompok tani cukup baik dilihat dari kinerjanya dalam memberikan informasi kepada petani. Yang ketiga ada Reni 2014 yakni menunjukkan persepsi petani terhadap kelompok tani dalam kategori sedang dilihat dari sebagai peranannya kelas belajar, unit produksi, dan wahana kerjasama. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada teori persepsi, di mana kemampuan manusia dalam melihat objek didasarkan penilaian berupa kesan dan idealis yang muncul dari pemikiran tiap individu.
Yang kedua ada teori usaha tani, yakni aktivitas dalam bidang pertanian untuk menjaga dan ketersediaan ketahanan pangan secara nasional. Yang ketiga ada teori kelembagaan, yakni organisasi dapat bersifat formal dan non-formal yang mengatur sikap perilaku dan tindakan masyarakat. Yang keempat ada teori komoditas padi, yakni tanaman pangan menjadi bahan pangan utama masyarakat Indonesia dari padi menjadi beras. Yang kelima ada teori produksi, proses pendayagunaan sumber daya yang ada untuk mendapatkan hasil yang baik dari kualitas dan kuantitas. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode menentukan daerah penelitian, di mana menggunakan purposive method dengan pertimbangan di Desa Rodowo tidak memiliki kelompok tani sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen dari usaha taninya. Yang kedua yaitu metode penelitian, menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui persepsi petani terhadap adanya kelompok tani di Desa Rodowo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan secara mendalam. Yang kedua yaitu menggunakan desain penelitian studi kasus untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan di lapang dan menjelaskan sebab akibat tidak terbentuknya kelompok tani. Yang ketiga ada metode penentuan informan, menggunakan teknik purposive sampling di mana informannya mengetahui permasalahan yang dikaji. Informan yaitu orang yang paham tentang pertanian dan memiliki informasi yang jelas seperti kepala desa Rodowo, ulu-ulu, dan petani yang mengalami gagal panen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode pengumpulan data. Jadi data yang digunakan yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer ini didapatkan dari hasil observasi dan juga hasil wawancara. Untuk wawancara itu dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dari peneliti kepada responden. Lalu untuk observasi itu didapatkan dari peneliti mengamati secara langsung kejadian yang ada di lapang. Dan untuk studi literatur atau data sekunder ini itu informasi didapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Jadi untuk penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengumpulkan data dari hasil observasi, lalu yang kedua merangkum data hasil observasi, dan yang ketiga menarik kesimpulan agar nantinya dapat menjelaskan hasil penelitian. Selanjutnya saya juga akan membahas mengenai metode keabsahan data. Jadi metode keabsahan data ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membuktikan apakah penelitian dilakukan ini merupakan penelitian ilmiah atau bukan. Selain itu juga metode keabsahan data ini juga digunakan untuk memvalidasi data. Jadi untuk membuktikan atau menyocokkan apakah data yang diperoleh dari lapang dengan data yang diperoleh dari suatu literatur sebagai sumber informasi itu sama atau tidak, seperti itu. Selain itu juga untuk metode keabsahan data ini digunakan untuk menguji data. Pengujiannya itu dilakukan dengan uji credibility, uji transferability, uji confirmability, dan juga uji dependability. Untuk uji credibility ini itu dapat ditingkatkan dengan perpanjangan pengamatan dilakukan oleh peneliti. Sedangkan untuk triangulasi ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan juga triangulasi sumber. Selanjutnya saya di sini juga akan membahas mengenai terminologi. Jadi pada terminologi ini terdapat beberapa istilah pada penelitian beserta definisinya. Untuk yang pertama itu ada definisi dari pertanian. Lalu yang kedua itu ada definisi dari padi atau komoditas padi. Yang ketiga itu definisi dari usaha tani padi. Yang keempat itu definisi dari petani. Yang kelima itu definisi dari persepsi. Yang kelima itu ada definisi kelembagaan. Yang keenam definisi dari kelompok tani. Dan yang ketujuh itu ada definisi dari produksi padi. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.